Jangan sudut pandang kita untuk memandang itu, tetapi kita harus melihat dari aspek beberapa kacamata pada masanya, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Itu yang perlu kita lihat. Betul, betul. Nah, sekarang ketika ya, silakan. Izin Bang. Justru yang saya maksud dari narasi dan penjelasan Bang tadi, hukum moral yang saya maksud, bagaimana sebagai tauladan kita untuk kita ikuti, sementara moral dia tidak selayaknya menjadi contoh, menjadi seorang yang ditiru secara rohani gitu loh Bang. Itu yang saya maksud. Inilah kalau Anda hanya melihat gajah dari pipet, yang Anda lihat cuma sehelai bulu dari gajah. Enggak. Justru apanya? Itu yang disebut itu gini. Sebentar saya lanjut, enggak apa-apa. Oke, saya buka. Di kami Kristen pun banyak yang bejat, makanya kami tidak ikuti. Contoh ini, saya di salah satu gereja A, yang enggak apa-apa saya buka ini. Saya melihat kawan itu, ya, kami kan ada perjamuan kudus. Saya lihat kawan ini kalau kelakuannya, maaf cakaplah, playboy lah katakan. Tetapi seorang hamba Tuhan tadi atau gembala tadi disuruh dia untuk membagi roh kudus, roti ini perjamuan kudus ini. Oh, saya nggak terima, saya tolak. Nah, itu salah satu contoh moral yang saya maksud tadi Bang. Karena sifatnya rohani itu harus menjadi orang yang bisa ditiru kelakuannya, contohnya. Ketika dia menjadi diaken atau menjadi pemberi suatu perjamuan kudus, itu kan suci. Itu saya nggak terima karena tidak benar itu. Itu yang saya maksud. Coba dikoreksi kalau saya salah menyampaikan. Oke. Secara histori, perang Badar terjadi. Syarat untuk ikut perang Badar, usia minimal 15 tahun. Itu syarat untuk perang Badar, laki perempuan. Tidak boleh ikut perang Badar kalau tidak 15 tahun minimal. Siti Aisyah ikut perang Badar. Saat itu beliau belum menikah dengan Nabi Muhammad. Satu. Anda mengatakan dia 6 tahun dinikahi. Anda harus membedakan dinikahi dengan dikawini. Kalau nikah, itu bukan berarti digauli. Sedangkan baginda Rasulullah Muhammad SAW nanti serumah dengan Siti Aisyah ketika beliau layak untuk digauli sebagai istri. 9 tahun. 9 tahun, ada riwayat yang mengatakan 9 tahun. Tetapi secara histori nih, perang Badar, usia beliau 15 tahun, ikut perang Badar, tapi status beliau belum dinikahi oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Sedangkan riwayat yang mengatakan kemudian itu adalah riwayat yang diriwayatkan dari Irak. Nah, ini yang ingin saya sampaikan. Kenapa umat Islam itu kemudian tidak menjadikan itu sebagai acuan? Karena umat Islam itu belajar tentang kitab suci mereka. Mereka mengerti tentang histori. Orang tua daripada Siti Aisyah tidak ada yang komplain. Kalau tuduhan itu betul, berarti komplain masyarakat pada saat itu. Ketika masyarakat komplain, maka beliau tidak akan dijadikan sebagai suri toladan. Faktanya? Bang, karena takut Bang. Takut? Takut kenapa? Ya, saat itu kan dia kan otoriterisme dia tinggi dan dia keabsolutan kuasa dia. Boleh enggak? Boleh tidak ada tidak kemudian kitab yang menceritakan tuduhan Anda itu karena mereka takut? Bukankah Nabi Muhammad itu adalah orang yang sangat dicintai pada masa itu? Bahkan orang Yahudi pun mencintainya. Saking dicintainya, beliau sudah meninggal, sudah 3 hari mayatnya, tidak rela orang-orang untuk menguburkannya. Mereka nggak mau ditinggalkan oleh Nabi Muhammad. Saking cintanya kepada beliau, mayatnya pun mereka tidak rela dikubur, tidak mau ditinggal oleh Nabi Muhammad. Itu yang pertama. Kedua, kalau tuduhan Anda itu betul, maka Siti Aisyah akan mengalami trauma. Faktanya, istri yang sangat mencintai dan yang paling banyak menghafalkan ucapan perkataan beliau yang kami sebut hadits adalah Siti Aisyah. Kalau dia adalah wanita yang terzalimi secara fisik dan seterusnya, maka dia akan trauma, akan menjauhi Nabi Muhammad, tidak akan mencintainya. Jangankan menghafalkan perkataan-perkataannya, mencintainya saja kagak. Tapi alhamdulillah, beliau wanita yang paling banyak menghafal hadits, 2000 hadits beliau hafal lebih. Apakah ini karena trauma atau karena sangat cinta kepada suaminya? Lalu siapa kita yang di luar daripada rumah tangga beliau, yang menghakimi beliau, yang kita belum tentu moralnya, siapa yang tahu di belakang istri? Kan begitu Bang. Gini Bang, silakan. Saya udah ikuti cara berpikirmu. Saya udah lama ngikuti.
Makanya aku bilang tadi, narasi yang Bang Juma sampaikan, kalau kedengarannya itu semua, waduh, hampir tipis artinya kebenaran itu. Yang saya maksud di sini, ketika apa yang dinarasikan Bang Juma, kalau kita fakta terhadap baca-bacaan yang pernah disampaikan kawan-kawan yang lainnya, yang saya maksud, teladan apa yang dibawakan sehingga orang-orang banyak sekarang ahli sekolah, para teolog, para muslim yang berpendidikan tinggi, itu banyak yang meninggal karena dilihat posisinya, Bang. Itu yang senang, tapi ini nggak enak nanti kalau ada job itu informasi blacklist yang datangnya dari mana? Dari surat kabar Robe itu. Yang terjadi justru semakin banyak cendekiawan yang mengikuti Rasulullah. Semakin hari orang semakin ramai mengikuti Rasulullah. Itu fakta. Dan satu hal yang perlu saudara pahami di sini. Tidak ada negara yang menjadi pengikut mayoritas penduduk Islam yang mengikuti Rasulullah. Kalau Anda katakan itu suri teladan apa yang bisa ditiru, yang menjadi dasar pijakan orang memiliki penyakit kelamin. Atau negara Arab bisa kemudian kita periksa perawan di sana dengan negara barat yang notabene-nya ajaran Kristen tentang perawan di sana. Artinya apa? Tuduhan terhadap Nabi Muhammad tetapi menunjuk kepada Rasulullah 1 jari, tetapi menunjuk kepada diri sendiri 4 jari. Itu yang terjadi. Makanya penyakit AIDS tertinggi di negara Kristen. LGBT negara Kristen. Penyakit kelamin negara Kristen. Terus Anda bertanya, oh nggak bisa Bang, nggak bisa. Terus Anda mengatakan suri teladan mana? Loh, lihat umatnya. Dan ketika berbicara mengenai poligami, lebih banyak orang Kristen, jangankan poligami, nikah saja tidak. Coba tengok di barat Bang, lebih banyak yang tidak nikah daripada yang kawin. Lebih banyak yang tidak nikah daripada yang nikah. Kalau di Islam saudara, ada kemudian legalitas nikah lebih dari 1. Tapi justru yang mempraktekkan Kristen lebih banyak poligami daripada Islam. Bandingkan saja. Oh sabar. Pembandingan antara Islam di Indonesia ini 87% lawan 7% dan Kristen. Angkanya coba Anda lihat selisihnya jauh. Bagaimana siapa yang berpoligami? Di depan rumah saya ini kawan, di dalam kompleks ini. Mohon maaf nih, 1000 maaf. Ini orang Kristen selang ke dalam rumah ini, istrinya 2. Islam mana? Di kiri kanan saya yang poligami? Nggak ada poligami di sini. Tapi yang ini yang depan rumah ini, maaf yang mendengarkan di bawah ini. Itu fakta, Bung. Satu dari 2.000 Bang. Ya, 2.000 Islam, 1 Kristen masih seimbang. 87% banding 7%, gila. Maksudnya 7% Kristen Indonesia salah, Bro. 7% itu pun masih terbagi-bagi. Ada Katolik, ada Protestan, ada Advent, ada Saksi Yehova, bla bla dan seterusnya. Silakan. Silakan. Bapak mungkin belum di umur zamannya Emil Salim soal kristenisasi yang disebut tahun 83 ya. Padahal tahu nggak Bang, transmigrasi yang keluar Jawa itu aslinya Kristen tapi dibuat KTP-nya Muslim. Saya temukan banyak itu Bang, di Bengkulu, Sumatera, di Kalimantan ada itu Bang. Jadi itu jangan salah paham. Abang ini kayak kerja di Dukcapil aja. Bukan, saya orang sekuler. Saya banyak kerja di luar saya bukan orang pemerintahan. Saya di luar, saya melihat teman-teman saya ada. Bang Andi, sebentar saya angkat telepon. Lanjut Bang, lanjut. Nah, kalau mau ngomong gitu salah Bang Juma itu. Jangan di framing kami hanya 7% Bang, bukan gitu. Cuma gini, ini kebetulan saya mau jalan ini. Saya intinya gini, makasih Bang Juma. Saya tidak sepandai Anda untuk membaca ayat demi ayat. Yang saya maksud begini loh. Ketika Anda menarasikan soal konsep ketuhanan yang Anda anut, janganlah menghina Yesus. Itu aja nasihat saya sama Bang Juma. Makasih. Enggak ada yang pernah menghina Yesus Bang. Justru kami Muslim memuliakan dia loh. Kalau memuliakan harus meyakini Bro. Itu kan itu pekerjaan. Memuliakan itu Bang, artinya tidak diberlakukan sebagaimana tertulis di Bible. Di Bible itu Bang, ada baca, itu ditangkap sampai ke salib, dibunuh. Itu loh Bang. Entar dulu Bang, saya lagi ngomong. Menurut Anda, yang tertulis seperti di Bible itu memuliakan atau bukan memuliakan itu Bang? Ya memuliakan Yesus lah. Yang meyakini dia mati seperti itu memuliakan gitu. Lah, itu karena teologi Abang yang kami udah beda dari saya nggak nanya teologiku Bang, saya nanya Bang, peristiwa seperti itu Anda percaya, Anda memuliakan atau tidak itu doang.
Bukan ke situ konteksnya, bro. Bukan itu. Lah konteksnya di situ bang, di situ perbedaannya antara UNI. Kami Islam memuliakan dia, ya dia itu tidak disalib, tapi diselamatkan. Sebagaimana data yang ada di Bible, semalaman berdoa di Bukit Getsemani, Ibrani 5:7, karena kesolehannya diselamatkan dari maut, doanya didengarkan. Ya kita mengakui dia orang soleh, orang baik, dikaruniai oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan. Ya abang malah mengatakan diperlakukan disalib seperti itu. Jadi abang sebenarnya yang menista di sini siapa? Itu loh bang. Oke, saya lanjut bang, bisa izin ya, gini. Ya. Soal penyalipan, bagaimana mungkin kawan-kawan di abad 7 menarasikan itu diserupakan atau diangkat? Sementara saksi mata ada loh bang. Dari semua peristiwa yang terjadi pada Yesus dituliskan kepada kitab-kitab kami dari kesaksian mereka yang telah mengikutinya, maka dituliskanlah semua menjadi kitab atau dikanonkan. Abad 2 kalau nggak salah, lupa Bang Juma yang paham itu dikanonkan itu. Nah intinya gini, saksi itu menjadi fakta untuk disampaikan kepada orang-orang pengikut Kristus gitu loh bang. Makanya kami tidak akan mungkin percaya kepada abad ke-7 serupa. Ya begini bang, silakan abang nggak percaya. Bang, silakan abang nggak bang, izin bang, silakan abang nggak percaya Al-Quran, nggak ada masalah. Tapi Anda nanti bentrok antara akal Anda dan iman Anda, perlakuan tertulis di dalam Bible Anda seperti itu. Bagaimana mungkin seorang utusan Tuhan ditangkap, diludahi loh bang. Lihat sampai bajunya bang, perlakuannya. Betul. Sampai di tiang salib bang, kan berdarah-darah itu loh bang. Masa abang tidak pakai akal kok bisa digituin utusan Tuhan? Saya mau nanya sama abang. Yang menghendaki Yesus mati di tiang salib itu A. Bapak di surga, B. Bapak yang disebut iblis lah menjadi bapakmu. Yang menghendaki dia mati seperti itu siapa bang? Gini, kalau itu gini, nanti saya jawab lah. Ntar gini. Saya jawab, kalau abang nggak menjawab, saya jawab. Menurut sampean lah gitu aja. Ya oke baik. Perintah Tuhan di Keluaran 23 nomor 7 dilarang membunuh orang yang tidak bersalah. Dan komandemen 10 perintah Tuhan dilarang membunuh orang yang tidak bersalah juga. Setuju. Begitu ya, jelas itu. Jelas sekali tidak dilarang membunuh orang yang tidak bersalah. Itu perintah Tuhan. Yesua Amasiah tidak punya salah. Dia orang soleh, dia orang mulia. Setuju nggak bang? Betul. Betul. Yang menghendaki orang mati terkutuk itu adalah iblis. Yohanes 8:44. Iblislah yang menjadi bapakmu sehingga kau ingin membunuh aku. Makanya saya tanya ke abang, yang menghendaki Yesus mati di tiang salib itu bapak di surga atau bapak yang iblis ini? Jangan satu ayat pak. Ini banyak ayat bang, banyak data itu loh. Jadi gini. Ya gimana? Ketika itu bawa narasi bro terhadap soal memuliakan dia sampai dia dibunuh lalu kita yang abang tidak sepakat kepada iblis, bukan, tetapi itu kehendak Bapa supaya dikalahkan maut itu tadi gitu loh bang. Itu mungkin bang, di mana ada kehendak Bapak boleh membunuh orang yang tidak bersalah, di mana? Pas Bang Juma sama Ede itu kalau nggak salah itu. Abangku yang terkasih, di mana ada perintah Tuhan boleh membunuh orang tidak bersalah bang? Nggak ada. Betul, tidak ada. Ya berarti Yesus itu nggak boleh dibunuh karena nggak punya salah. Akal dong bang, akal dong, sinkronkan akalnya dengan iman abang. Akal saya nih sehat aja bang. Ya kalau sehat, Anda harus seperti saya pendapatnya, nggak boleh bunuh Yesus, ya, tidak punya salah dia bang. Enggak lah bro. Nah, ini ke abang nih, ini pertanyaan sederhana bang. Pembunuhan itu Yesus di tiang salib itu menurut abang ini ajaran keji atau ajaran kasih? Jadi kekejian itu terjadi pada Yesus oleh karena tuntutan yang dibilang Juma tadi orang Yahudi. Iya. Orang Yahudi ini habis ini orang Yahudi ini tidak suka sama Yesus. Yudas berkhianat, tambah tentara Romawi. Pertanyaan saya bang, apa yang merasuki mereka ini sehingga mereka ini ingin membunuh Yesus? Apa yang merasuki mereka? Silakan bang. Pertama ambisi, kedua dipengaruhi oleh si iblis. Nah iya itu, jadi mereka kemauan iblis lah sehingga Yesus dibunuh begitu bang.
Tadi kalau diterangkan Bang Juma, Bukan kehendak Bapa di surga. Yang saya maksud tadi Akhirnya abang jujur juga menjawab. jadi gini loh. Ya. Ketika abang tadi bilang soal siapa yang menghendaki, Bapa di surga, sang firman tadi, sang ilah itu menghendaki supaya menyatakan dirinya berkuasa atas maut, mengalahkan maut. Itu loh Bang. Makanya dia bangkit di hari ketiga. Oh, Bang, kalau mengalahkan maut artinya dia tidak mati. Loh, bagaimana orang bisa dapat menyatakan dirinya, menyatakan kematian atau kebangkitan kalau dia tidak dimatikan? Justru kematian itulah yang membuat dia tidak tertolong oleh maut. Itu mati Bang namanya. Maut itu tewas, mati Bang. Itu namanya maut. Yang mengalahkan maut itu Bang, kalau dia diselamatkan oleh yang mengutus dia, itu baru selamat dari maut. Di sini kalau abang ini mengatakan Yesus mengalahkan maut, justru enggak. Yesus itu kena maut di tiang salib Bang. Abang kok kebalik-balik sih abangku ini Tidak. Ada aja nih abang cara berpikir kita Bang. Itu yang saya maksud. Sebenarnya Bang Juma paham itu, cuman dia masih membohongi hati nuraninya. Oke lah. Kalian lah di sini, aku udah ngantuk ini. Bang Roy doktrin dulu. Bang Juma yang lain-lain, mohon maaf ya. Makasih Bang Roy, maaf ya Bang Roy ya, tapi saya hanya membawa Bang Roy ke alam sadar supaya akal berfungsi Bang. Kita lanjut. Entar dulu ya dulu. Jadi saya hanya ingin kita bersahabat diskusi, ya silakan aja. Mau mengimani apapun, tidak ada pemaksaan iman, tapi mari kita pakai akal kita bahwa semua nabi yang pernah ada di muka bumi, utusan Tuhan itu pasti disayangi oleh Tuhan. Termasuk anaknya Maria, dilindungi oleh yang mengutus dia. Sampai kapanpun dia dilindungi. Sekarang Yesua Masya itu ada di sisi yang mengutus dia. Selamat dia Bang. Bang Zuma sama Bang Zuma dong. Diam boleh. dulu kau ya, saya sama Roy dulu atuh. Roy kan belum turun. Abis ini lu yang ngomong. Gitu ya, teratur ya ya. Oke Bang Roy ya, makasih ya Bang Roy. Ya oke. Oke, makasih Bang. Ya Bang Juma, jawab dulu, makasih ya. Bang Juma lagi seduh kopi Bang. Mau bikin kopi ini Juma ini. Ya Roy. Sama dia, makasih. Kasih kembali ke Ustadz. Kembali ke Ustadz Tata, silakan Ustadz. Ya, silakan. Diambil lagi Bang Raja. Saya juga seduh kopi nih Bang. Siap. Boleh, saya lanjut boleh Bang. Ganti-gantian ya Yahu ya, jangan bentrokan ya suaranya ya. Ganti-gantian dia teratur ya Bro ya. Oke lanjut. Siap Pak Ustadz. Saya mau bahas tentang tema yang kemarin ya. Tadi si Bang Zumang tadi menyinggung tentang kitab Yahudi kemarin. Mencuri kitab Yahudi. Boleh nggak kita bahas itu? Itu sama Gerunda Juma lah. Gerunda enggak tunggu Gerunda kan sudah kelar ya waduh. Iya, kita bahas lagi. Kita mau bahas dong karena setiap orang kan punya pemahaman sendiri kan. Sama aku kan belum. Iya, bentar lagi. Gerunda masih jenuh kopi di situ. Masih jauh dari berangkat. sudah jelas itu, nggak bisa kamu pungkiri ya. Kalau kitab itu udah nempel kok di kitabmu tuh. Iya, kalau saya jelaskan nanti kan baru melek matamu kan. Gimana sih kamu melekkannya? Iya, makanya aku mau sama Zuma dulu. Biar nanti teman-teman di sini kan mendengarkan saja, biar aku sama Bang Zuma gitu loh. Suara Ustadz kecil Ustadz. Kecil suaranya kecil. Cek. Ya Mantap. bentar dulu lah kalau mau bahas itu nanti kalau Gerunda sudah aktif kembali. Sementara Ustaz Tata monitor Ustaz Tata. Sama sekali. Ustaz Tata monitor Ustaz. Itu. Tetap. Ya udah ya nanti. Ya komentari sama Ustadz Tata dulu. Gerunda masih jauh Kalau dari perangkat. dulu Ustaz Tata, Bang Dato. Ya siap. Aku mau bahas tema yang katanya kitab Yahudi dicuri. Aku mau pengen bahas itu sama Zuma, boleh nggak ya? Ya silakan nanti. Ya silakan nanti. Ya. Nanti kami berikan kesempatan kok. Terus kalau Bang Zumanya lagi ini. Aku tunggu berapa menit ini? Ya. Tata, monitor Tata. Atau setelah dulu ya. Tata. Oke, aku tunggu ya.
Oh, iya, 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 iya. Oh ya, silakan. Iya. Ya sedang sekelas bom-bom saja terkencing-kencing di celana sama guru kami. Ya, Begini apalagi. bro, kalau membahas sesuatu itu kita harus bisa melihat secara utuh ya. Jadi kan orang kan dalam memahami sesuatu berbeda-beda. Tapi coba nanti kalau mungkin Bang Zuma, nanti coba Bang Datuk dengarkan aja. Jadi nanti Abang melek nanti. Ya, aduh. Siapakah yang Ya, mencuri? ya, 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 ya. Apakah Islam, apakah Kristen yang mencuri? Aduh. Oke? Saya kalau nggak ada Bang Zuma, Makanya pengen saya sama Zuma, gampang Bang aja Zuma. sejak itu. Ya. Tapi karena ada Bang Zuma, ada guru sini, saya nggak berani. Nanti sama saya aja nanti kalau. Ya. Bang Zuma, udah ini catatan. Catatan dulu, Ustaz Arif. Halo, halo. Saya mau tanya sedikit boleh kok? Bentar. Tata. Kita agak jauh juga di perangkat ini. Terapa tuh, aku. Agak Semua kok pada lari semua ya. Apalagi Yahoo, kau tahu apa kau? Udahlah, mana Bang Zumanya itu? Keluarkan dia. Mereka masih bisik-bisik di sana. Mereka masih siapkan ayat itu. Mau Pasal. apa lah kau bahas kitab Yahudi? Kitab Iya. Yahudi, kitabmu kok. Begitu, Udah. sudah kalau kita yang mau tanya mereka itu cari ayat dulu, cari dasar dulu. Gue pastikan lu KO betul. Sok-sok keok kau. Utuh kitab Yahudi Lu itu. nggak percaya? Kalau Suma itu kalau ditanya keluarkan Bang Zuma. itu dia hilang-hilang itu. Keluarkan dia. Sama kau jelas kau. Gaya kali kau. Kitab itu kita Apalagi saya ini belum tanyakan Bang Suman. Nanti kalau dia Ya, tunggu dulu. Ini Ustatan lagi telepon kayaknya. Saya telepon HP-nya nggak nyambung. Kayak ada yang telepon. begitu memang dia itu. Kalau giliran kita bertanya, Bertanyalah nanti semuanya 24 jam. Bertanya ya. Iya Bang Hos. Ustaz Tata, udah boleh Ustaz Tata? nanti saya akan bertanya. Saya akan Tentang tunggu. tema yang kemarin Bang Hos, yang katanya orang Kristen mencuri kitab Yahudi, kan kita mau pengen, itu kan bagus sekali temanya itu kan. Iya, kita sudah lah. membuktikan. Sampai silakan berdorasi. Ada apa, ayo. Ini lanjut. Ya gimana? Bang Zuma dong. Enggak, ya sama aku dulu, ayo. Nah sekarang saya mau nanya ke Yahudu. Coba kamu ceritakan kisah Adam ada di mana? Dalam Bible Itu yang kamu. aku bahas Hah? tentang kitab Ya enggak, kitab nanti Yahudi. katanya siapa yang mencuri Taurat nantinya? Coba kita bahas satu-satu dulu. Tentang Adam, kamu mau pakai ayat mana? Oke, kalau lu kalah nanti berarti Zuma kalah ya. Ya, ayo. Ya, coba satu-satu ya. Oke, saya pakai Al-Quran ya. Bang Zuma nggak keluar, Al-Baqarah ayat aku dari 30. tadi nunggu-nunggu loh. Tunggu. Saya Al-Quran Al-Baqarah ayat 30 tentang Adam. Nah, kamu mau pakai apa? Kisah Adam. Iya, saya nanti jelaskan. Saya Ya udah, menjelaskan. jelaskan coba pakai apa coba. Oke. Kemarin saya bentar. Kita saling mendengarkan di sini ya. Jangan. Kalau tidak salah, judul kemarin siapakah yang Jawab dulu. Kamu mau menceritakan kisah Adam pakai apa? Jawab temanya dulu, apa jawab kemarin dulu. yang dibahas Bang Zuma? Nah, iya enggak kan judulnya di sini siapa yang mencuri Taurat? Islam apa Ya, Kristen? Ada pelan-pelan. hubungannya nanti itu ya dulu. Jawab dulu kau. Bentar. Bang Hos, pelan-pelan kita bahas dulu satu-satu ya. Tema dulu. Ini satu-satu Temanya kita ini, bahas jawab, dulu. Iya jawab coba. Siapakah Nah, yang mencuri Taurat? Islam atau Kristen? Ayo. kitab Yahudi? Oke. Ya, Yahudi. Oke, kita bahas satu-satu. Oke. Kita cerita Adam dulu. Nah, dari awal. Dari awal Itu ya. nanti masuk pembahasan. Temanya dulu kita bahas. Iya, ini temanya. Siapa yang mencuri? Coba. Sekarang ayo. Inti dari tema itu adalah katanya mencuri, betul? Nah, ya, oke. Sekarang kita bahas satu-satu ya. Tentang kisah Adam, saya pakai Al-Quran. Kamu mau pakai apa? Mencuri. Inti Kamu mau dari pakai apa? tema bentar dulu. Inti dari kata judul adalah mencuri, betul? Ya, mencuri. Oke, ayo. Oke. Arti dari mencuri apa?
Ya mengambil kitabnya, memakai kitabnya orang lain. Karena Menurut gini, oke. misalnya gini ya, saya di kitab saya gak ada, lalu saya memakai kitabnya orang lain gitu. Oke. Nah, oke, sekarang kita buktikan ya. Coba ceritakan kisah Adam dalam Bible kamu mau Bentar pakai. dulu, kita sepakati dulu ini. Mencuri adalah Takut dia. Takut bukan. dia. Oke, mencuri adalah mengambil hak orang atau mengambil milik orang, betul? Setuju nggak? Oke, sekarang pembahasan ya. Saya menceritakan kisah Adam Al-Baqarah ayat 30. Kamu pakai apa? Pelan-pelan dulu, jangan tergesa-gesa Iya, udah dong. pelan-pelan ini. Bang, dengar dulu pertanyaan Tata. Jangan kau asal. Nah ini saya bertanya, udah jelas kan temanya kan? Iya, kita Ya pelan-pelan sudah, bahas. silakan ceritakan tentang Adam. Oke. Inti dari tema adalah mencuri. Pengertian Ya, mencuri ya, adalah sekarang mengambil buktinya hak ya. orang. Nah sekarang bukti siapa yang mencuri? Coba. Sekarang. Sabar, jangan langsung ke pembahasan. Takut dia. Dengar dulu, Bang. Kita saling mendengar aja. Jangan langsung tanggapi. Ya, silakan, ini ayo. Oke. Kita harus sepakati bahwa kata mencuri itu adalah mengambil hak orang, betul? Nah, oke. Kita buktikan ya. Atau memiliki hak orang. Ya, udah sekarang pembuktian sekarang. Iya, pembuktian. Saya sekarang dong. Pembuktian, oke, sekarang. Coba kita bahas satu-satu mulai dari Kejadian 1 ayat 1 penciptaan langit dan bumi. Iya, Oke. betul. Oke, sekarang Masuk ke situ. kalau dalam Islam Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard atau surat Jangan Ibrahim langsung ke 4. situ. Kamu. Loh, Coba aku ini dulu, kita aku buktikan dulu. siapa yang mencuri nanti. Nah, sekarang kamu Boleh nggak menciptakan aku penciptaan dulu? langit dan bumi Terima pakai kasih. apa? Yahudu, kamu mau menceritakan penciptaan langit dan bumi itu pakai kitab apa? Coba silakan. Jawab dulu ya, jawab. Kejadian. Loh, itu kitabnya siapa itu? Milik siapa itu? Yahudi. Kenapa kamu pakai? Mencuri berarti kamu. Oke, udah. Udah. Kamu udah selesai. Oke. Sekarang Halo. saya. Ya. Oke. Jadi, kata mencuri artinya adalah mengambil hak orang. Mencuri terus. Bentar enggak. dulu dong. Jangan. Kalau kita harus harus menggali kata mencuri dulu. Iya, Mencuri tak betul mengambil hak. buktinya sekarang kita buktikan siapa yang mencuri. Iya nanti. Saya kalau membahas sesuatu itu harus pelan-pelan Bang Zata. Ya udah, pelan-pelan, silakan. Tarik Ayo. nafas. Ya, tarik silakan, nafas. pelan-pelan. Ya, tarik nafas, sabar. Oke. Dengarkan saya. Saya juga saya sudah mendengarkan Bang Tata tadi loh. Boleh nggak didengarkan saya sekarang? Ya. Oke. Dengarkan ya. Nah. Kata mencuri adalah mengambil hak orang lain. Nah, sekarang kita masuk pembuktian. Siapakah yang mengambil kitab Yahudi? Nah, oke. Sekarang saya nanya dulu ya, penciptaan langit dan Saya bumi. dong. Saya Ya udah, ini bahas satu-satu ini. Boleh nggak saya Bahas membuktikan penciptaan yang dulu. mencuri apakah Kristen apakah Islam? Boleh nggak? Oke, saya buktikan ya. Oke, saya buktikan. Masalah penciptaan langit dan bumi. Al-Quran punya kitab sendiri ya. Ya. Nah terus, Kristen kalau tidak mencuri pakai apa? Ini Islam dulu ya. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard. Allah menciptakan langit dan bumi. Ibrahim 32, Sajadah ayat 4, Al-A'raf ayat 54, Yunus ayat 3. Nah sekarang Kristen mau pakai apa? Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Siapa? Kejadian 1. Duh, kejadian tapi kamu yang mencuri. Kenapa Ya, pakai oke. Kita akan membuktikan. Saling mendengarkan dong. Jangan Iya. egois di sini dong. Boleh nggak? Iya, silakan. Oke. Maka jangan dipotong-potong ya. Kata mencuri adalah mengambil hak. Oke, itu dulu. Maka kita harus membuktikan siapakah yang mengambil hak orang Yahudi, siapakah yang mengcopy paste kitab Yahudi. Nah, itu yang harus kita gali. Nah, pertama Kristen. Nah, ya. Kristen yang menyebarkan agama Kristen siapa? Orang Arab apa orang Yahudi? Oh, udah kita buktikan, ayo sudah. Kita Bentar bahas satu-satu. dulu. Belum. Pertanyaan saya dijawab dong. Iya, makanya kita membahas ya. Bahas satu-satu Iya. ya. Kejadian 1 ayat 1. Taurat di situ kan Taurat di situ. Nah, sekarang penciptaan langit dan bumi. Saling mendengarkan, saling menghargai. Biarkan aku bernarasi dulu. Takut dia. Aku nggak takut loh bro. Ya sudah, ayo, Justru siapa- aku siapa membuktikan yang kepada menciptakan anda langit dan bahwa bumi? Kamu pakai siapa dalil yang mana? mencuri Kristen apa Islam? Yahudu. Ketika ada orang bertanya, siapa Yahudu yang menciptakan langit dan bumi? Kamu mau pakai kitab apa? Kamu jawab itu.
Kejadian. Kitabnya siapa kejadian itu? Kitabnya siapa? Yahudi. Ya sudah, berarti kamu yang mencuri berarti. Iya, oke. Saya udah dengarkan Anda, dengarkan saya dong. Kamu nggak selesai, iya. Kamu ini. Aduh, gimana Kamu sih? jangan kayak gitu dong. Coba dengarkan saya dulu. Boleh nggak? Kamu sendiri yang angkat tema, kamu sendiri yang angkat tema. Nah, sih. Kalau kamu hanya bernarasi satu pihak, kamu seakan-akan kamu yang benar. Coba dengarkan saya dulu. Boleh nggak dengarkan saya? Ya. Ayo. Oke. Nah, maka kita harus melihat bahwa siapakah yang mengambil hak orang Yahudi atau Kristen, apakah Yahudi, Kristen apa Islam? Okay. Nah, pertanyaannya, siapakah yang menyebarkan Kristen? Siapakah yang menyebarkan Paulus. Bentar. Siapakah yang menyebarkan Paulus. Islam? Iya, bentar dong. Paulus. Bentar, sabar. Nah, maka timbul jawaban bahwa inti daripada Kristen itu adalah Yesus sendiri, betul? Kenal Yesus Kristus. Yesus. Yesus. Kemana kamu? Muter-muter kemana? Tema sendiri bingung sendiri. Ngangkat tema sendiri bingung sendiri kamu. Kalau langsung buktikan saja kita, yuk. Ini saya lagi buktikan, jangan langsung tergesa-gesa. Intinya gini loh, Islam tidak akan menggunakan kitab lain selain Al-Quran dan hadis. Islam punya kitab sendiri. Nah, kita buktikan itu. Kristen mencuri. Aku langsung sekat kamu, oke? Aku langsung sekat kamu. Iya, ayo. Aku langsung sekat kamu ya. Ya, silakan. Ayo. Buktikan kepada saya, ada nggak orang Yahudi yang melarang Yesus untuk memakai tanah? Iya, melarang. Buktikan. Melarang. Mana waktu Yesus mereka kalau ke sana diludahin. Orang Kristen kalau ke Yahudi diludahin kamu. Justru Tuhan Yesus ketika dia di Bait Buktinya Yesus dibunuh kok oleh orang Yahudi. Yuk, kamu kalau ke sana diludahin, Tuhanmu dibunuh oleh orang Yahudi. Buktinya itu, buktinya apa itu? Maksudnya kitab Yahudi, Tuhan Yesus dalam pelayanannya dia memakai kitab Musa, betul nggak? Sedangkan Tuhan mereka tidak mau. Dia membacakan kitab Yesaya, betul nggak? Kamu curi, tidak mau. Dan saya bertanyakan, ada nggak yang melarang dia untuk melarang? Iya, melarang. Buktinya kamu diludahin loh. Orang Kristen ke sana diludahin. Bukan itu yang diludahin. Kenapa diludahin? Karena dia. Ayo kita bukti. Siapa yang mencuri ya? Bahas satu-satu ya. Oke, siapa yang mencuri? Umat Islam mandiri kitabnya Yahudi udah mau pakai Taurat itu. Oke, sekarang penciptaan langit dan bumi. Ada nggak yang melarang Tuhan Yesus memakai penciptaan langit dan bumi sekarang? Mana yang mencuri? Kita Musa tidak mau dengar kemana? Wong dia ada nyambung dia. Justru dalam pelayanan Tuhan Yesus dia memakai kitab Musa dalam menggenapi. Berarti mencuri kamu, kan judulnya mencuri kan? Apa mencuri? Ada nggak yang mengatakan kepada Yesus itu mencuri? Gini ya, Wudu. Kalau tidak mencuri ya, maka Kristen ini punya kitab kan? Ya kitabnya sendiri dipakai. Kamu udah kena sekat di situ, udah. Ya kamu yang kena sekat. Kamu yang kena sekat. Ya buktinya kamu yang mencuri. Sekarang coba, kalau tidak mencuri, ada nggak di dalam perjanjian baru tentang penciptaan langit dan bumi, tentang penciptaan Adam? Ada nggak yang melarang dia? Ada nggak yang melarang Tuhan Yesus? Judulnya ini siapa yang mencuri Taurat? Oke, Islam tidak mencuri karena Islam punya data sendiri dalam Al-Quran. Nah sekarang Kristen ketika membahas penciptaan langit dan bumi, mau pakai dalil yang mana? Coba. Jangan di-mute. Mau pakai dalil yang mana? Buktikan kepada saya, ada nggak yang melarang Tuhan Yesus dia memakai kitab? Ini bukan melarang, kita buktikan siapa yang mencuri. Makanya saya bilang, makanya saya mau pengen Bang Zuma diskusi sama saya, kakak. Ayo kita buktikan. Bang Tata ini bukan level saya. Kamu aja kamu. Gimana kamu nantang Bang Zuma? Kamu udah macet dari tadi kok. Udah macet dari tadi. Makanya bukan sama. Ada nggak yang melarang Tuhan Yesus dia bukan masalah melarang? Ada nggak? Katanya ingin membuktikan siapa yang mencuri Taurat. Akan saya buktikan. Coba kita tes ya. Masalah penciptaan Islam tidak butuh Taurat. Ya? Tentang Adam, tentang penciptaan Islam tidak butuh Taurat. Nah kalau kamu mencuri, Bang Tata udah sekat. Makanya gue kasih tahu sama Bang Tata, buktikan kepada satu ayat. Ini keluar mau menantang Bang Zuma. Dari awal udah macet. Keluarkan Bang Zuma sekarang, keluarkan. Biar aku diskusi. Hadir kamu udah macet dari tadi. Oke. Nah ini nih. Oke. Gimana? Oke. Duduk yang cantik, pelan. Ya Bang Zuma. Oke. Gimana? Menantang Bang Zuma. Ini Bang Zuma. Ya, tadi kita membahas tentang siapakah yang mencuri kitab Yahudi, betul? Saya nggak ada pernah bahas namamu itu kawan. Nggak pernah saya bahas dengan Pak Bom Bom yang membuat Pak Bom Bom 6 abad ke depan tidak bisa tidur.
Ya itu masalah kalian lah. Itu kan diskusi Bang Zuma sama Bom Bom itu kan. Oh iya, Kan berarti aku sama Bang ini Zuma lebih aja, hebat, kan? lebih menguasai materi dari Pak Bom Bom ini. Loh kan orang kan beda-beda. Enggak, maksud saya, beda. yang saya sedang hadapi ini jauh lebih hebat dari Bom Bom gitu. Saya nggak merasa hebat, tapi Ya saya lalu memiliki, buat apa nantang saya, memiliki, Cak Ayu? Bapak pengetahuan. Bom Bom Saya aja nggak udah merasa jadi hebat juga. sayur lontong. Terus? Saya nggak merasa hebat, tetapi saya mengatakan kepada Anda, saya juga belajar. Oke? Oke, baik. Oke, Nah, sekarang pertanyaan saya gini, kan saya ditantang nih, maka saya Ya. bertanya, hukum Taurat yang datang kepada Musa, seperti misalnya sunat, jangan makan babi, pelihara sabat, itu berlaku untuk bangsa lain atau hanya untuk Bani Israel saja? Bani Israel. Ya, Bani Israel. Udah selesai. Udah, Oke. selesai. Udah. Wabillahi Kamu udah. taufiq wal hidayah. Nah, sekarang boleh. Assalamualaikum Boleh saya sekarang? warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang Udah selesai. Waalaikumsalam Sudah. warahmatullahi wabarakatuh. Apalagi yang harus kita perbincang? Loh, tadi kamu sendiri katakan untuk Bani Israel. Terus? Oke. Untuk Bani Israel kan? Sekarang saya dong. Enggak, aku tanya untuk Bani Israel kan? Bang Juma gini. Udah selesai. Apa lagi? Bang Juma, giliran dia membantah ucapannya sendiri, nggak apa-apa Bang Juma. Enggak, bagi saya, tunggu. Bagi saya, berkaitan dengan siapa yang mengambil kitabnya Bani Israel, Anda sudah menjawabnya dengan hukum Taurat, makan babi dan juga sunat sabat itu hanya berlaku bagi Bani Israel. Maka ketika kemudian ada yang menggunakan di luar Bani Israel kitab itu, maka itu hanya plagiat, kurang kerjaan, menjadikannya aksesoris. Itu aja, udah selesai. Dah. Ya sekarang ya. Nah, sekarang tegaskan dulu, apakah hukum Taurat itu hanya untuk Bani Israel atau untuk bangsa lain? Kan udah dikenapi Tuhan Yesus. Enggak, bukan itu pertanyaan saya. Bukan itu. Yesus bukan Kristen, Cak Ayu. Dia bukan Katolik, bukan Protestan, bukan Advent. Dia orang Yahudi. Dia orang Yahudi. Pertanyaan saya, apakah hukum Taurat itu berlaku untuk bangsa lain? Karena hukum Taurat digenapi di dalam diri Tuhan Yesus. Ya, digenapi untuk bangsa lain atau digenapi untuk bangsa lain atau untuk bangsa Israel? Untuk bangsa lain karena begitu. Kenapa bisa untuk bangsa lain sementara hukum Taurat itu? 3:16. Hukum Taurat itu untuk siapa? Hukum Taurat itu penuh dengan liku-liku. Buatan tentang Yesus. Hukum Taurat itu untuk siapa? Ya untuk orang Yahudi. Udah, untuk orang Yahudi. Kalau ada kemudian yang mengambil kitabnya Yahudi yang untuk Yahudi, itu apa namanya? Paman. Oke. Kalau ada orang yang mengambil hukum yang untuk Yahudi, yang mengambil hukum untuk Yahudi, yang mana hukum itu termaktub di dalam kitab Yahudi, lalu mengambil kitab yang untuk Yahudi itu apa namanya? Mencuri. Mencuri, udah selesai. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya sekarang dong. Hancur. Maka buktikan kepada saya Juma, ada nggak yang orang Yahudi melarang Tuhan Yesus membacakan kitab Yesaya? Kenapa ya jadinya Yesus? Ada nggak yang melarang dia? Yesus itu orang Yehuda. Iya. Bukan Kristen. Iya, memang itu kan dia termasuk adalah orang Yehuda atau orang Yahudi. Ya memang Yesus orang Yahudi. Iya. Ada nggak yang melarang dia? Tidak, karena dia orang Yahudi. Nah, bisa nggak dikatakan dia mencuri? Enggak, karena dia orang Yahudi. Berarti enggak dong. Emang enggak. Nah, kenapa kamu mengatakan orang Kristen mencuri? Ya, Yesus Kristen rupanya. Loh, kami kan pengikut dia. Iya. Mantra Indonesia. Yesus orang Yahudi, dia membaca Taurat, dia pengadil Taurat, dia kemudian penggenap Taurat. Tidak ada masalah dengan Yesus. Yang jadi masalah, kalau ada yang bukan Yahudi mengambil kitabnya Yahudi, kamu katakan itu pencuri. Betul. Nah, berarti Anda adalah Loh, emang Kristus Yesus pernah gak dilarang untuk memakai hukum Taurat? Yesus itu Yahudi. Yesus itu Yahudi. Yang kita sepakat adalah ketika hukum Taurat yang termaktub di dalamnya dalam sebuah kitab ini hukum-hukum hanya untuk Bani Israel diberikan kepada yang bukan Bani Israel. Dan diambil oleh yang bukan Israel, Anda sepakat itu pencuri.
Oke, betul. Selesai. Betul, udah selesai. Nah, orang Kristen Inna lillahi wa inna ilaihi yang menyebarkan Kristen siapa? Jangan gitu dong. Yang menyebarkan Kristen itu siapa, Juma? Apa? Yang menyebarkan Kristen itu siapa? Kristen lah. Orang Yahudi. Tidak ada urusannya. Tidak ada Orang Yahudi atau orang urusannya. Tidak ada urusannya dengan itu. Nggak ada urusannya. Nggak ada urusannya Jadi dengan kita itu. di sini, Bang Udah selesai. Kita di sini membuktikan siapakah yang mencuri. Layakkah Tuhan Yesus dikatakan mencuri kita Yahudi? Enggak, kalau Yesus enggak. Kalau Yesus enggak. Enggak, kalau Petrus enggak. Layakkah Yohanes? Kalau Yohanes enggak. Sebagai orang Yahudi. Kalau Yohanes enggak. Kalau Yohanes enggak. Itu juga adalah kitabnya. Kalau Yohanes enggak. Kalau Yohanes enggak. Nah, kenapa Anda mengatakan Kristen mencuri? Lah, emang Yohanes Kristen? Yang menyebarkan Kristen itu orang Yahudi. Allahu Akbar. Kullil ladina kafaru satughlabuna wa tuhsyaruna ila jahannam. Wa bi'sal mihad. Katakanlah kepada orang-orang kafir, kalian pasti kalah dan digiring ke dalam neraka jahanam, dan itulah seburuk-buruk tempat tinggal kalian. Jangan di-mute. Anda sudah mengatakan orang yang bukan Yahudi menggunakan kitabnya Yahudi adalah pencuri. Betul? Betul. Nah, orang Kristen yang ada di Indonesia orang Yahudi atau bukan? Yang menyebarkan orang Kristen siapa? Orang Yahudi atau orang Arab? Jawab dulu. Yang menyebarkan Kristen orang Yahudi atau orang Arab? Orang yang mengambil kitabnya Yahudi tapi bukan Yahudi, apa namanya? Pencuri kan? Betul. Orang Kristen yang ada di Indonesia Yahudi atau bukan? Kita ini yang di Indonesia ini yang dimana itu disebarkan oleh orang-orang Yahudi pada awalnya. Tidak ada orang Yahudi dari Belanda menjajah Indonesia, nggak ada. Alamak, astagfirullahaladzim. Petrus orang mana? Petrus orang mana? Petrus tidak pernah ke Indonesia, Petrus. Di sinilah Bang Juma. Saudara, saya ulang lagi pertanyaan saya, kawan. Orang Kristen yang ada di Indonesia ini Yahudi atau bukan? Yahudi atau Yahudu? Yahudi atau Yahudu? Mengcopy paste tentang. Selamat malam. Jangan di-mute dong. Iya, malam Bang Daniel. Jangan di-mute dong. Sekali lagi sebelum saya kasih ke teman yang lain. Saudara ya, orang Kristen yang ada di Indonesia orang Yahudi atau bukan? Ya bukan, kan kita bagus. Orang Kristen di Indonesia, orang Kristen di Indonesia yang menggunakan kitab Taurat itu mencuri atau tidak? Ya nggak mencuri, kan apa yang menyebarkannya kan di orang Yahudi. Orang Yahudi dikatakan mencuri ketika dia menyebarkan agamanya. Udah sampai dulu. Loh. Dulu dong. Saya Purani kasih Purani. Hancur ya anak saya, hancur. Kullil ladina kafaru satu gelabuna wa tuhsyaruna ila jahannam wa bi'sal mihad. Udah kalau gantian ya itu, gantian. Coba kita jangan di mute bro. Jangan di mute. Gak ada ilmu. Ya memang cuma ini nggak ada ilmu. Orang. Allahu Akbar, Masya Allah. Nah, jadi begini pertanyaan saya, layakkah? Masih panjang. Tuhan Yesus dikatakan mencuri. Yesusnya tidak layak karena dia Yahudi. Cak Ayu. Tidak layak kah? Betul? Iya, karena dia Yahudi. gantian. Iya, betul. Apa perintah Tuhan Yesus sebelum naik ke surga? Apa perintahnya? Pergilah. Ya, itu bukan Yesus itu. Itu bukan Yesus. Orang Yahudi sendiri yang mengatakan pergilah. Itu bukan Yesus. Mau bukti? Mau bukti kalau itu bukan Yesus? Silakan. Oke. Kita lihat di dalam kitab yang menuliskan tentang Yesus. Apa kata dia? Di dalam Yohanes 12 nomor 31. Coba, apa kata beliau? Di mana? Yohanes 12:31. Yohanes 12:31. 31. Oke. Iya.
Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia akan dilemparkan Keluar. Dari mana? Apa poinnya? Keluar dari mana? Apa poinnya di situ? Keluar dari mana? Siapa penguasa dunia ini? Penguasa dunia ini ya kuasa gelap. Ya, bagus. Dilemparkan keluar dari Bisa dikatakan dia dikeluarkan di dari surga. di luar dari surga itu zaman Adam. Ini zaman Yesus. Zaman Yesus. Sekarang berlangsung kita penghakiman bahas. atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia sekarang juga akan dilemparkan keluar. Keluar dari mana? Oke, ini tentang bentar dong, sabar. Keluar dari mana? Ini bentar Bang Juma, bentar. Ini tentang perikop Yesus kematiannya. Oke. Nah, keluar dari mana? Kita harus melihat jawab Yesus kepadanya. Suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku. Terlalu lemah. Pemahaman bebasnya terlalu lemah, kawan. Baca aja langsung Yesaya 14 nomor 15. Baca aja langsung situ. Sekarang berlangsung baca aja langsung Yesaya 14 nomor 15 supaya pemahaman bibelnya jangan terlalu lemah. Jangan ada. Saya mau tanya sama Anda, apa hubungannya ini dengan tema kita? Sebaliknya ke dalam dunia orang mati engkau akan diturunkan ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Engkau akan dimasukkan. Ini siapa? Siapa yang dimasukkan ke dalam kubur? Siapa yang dimasukkan ke dalam kubur? Apa hubungannya dulu? Kita ini fokus ke ini dulu, kitab Yahudi. Yesaya 14 itu menceritakan tentang iblis yang ingin menyaingi Tuhan. Dia kemudian naik ke awan-awan ingin menyaingi Tuhan. Tetapi kemudian dia ditendang, kemudian dilemparkan ke dalam kubur. Lalu Yesus mengatakan penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Keluar dari mana? Keluar dari kubur. Kok bisa kayak gitu? Baca Matius 12. Angkatan jahat ini minta satu tanda dan tidak akan diberikan satu tanda apapun kecuali tanda Yunus, yaitu 3 hari 3 malam keluar dari perut ikan. Begitu juga anak manusia 3 hari 3 malam keluar dari perut bumi. Aduh, sayang sekali teman-teman. Dan Yesus berkata dalam Yohanes 14:30, ini kuncinya ya teman-teman yang ingin berapologet, kuncinya Yohanes 14:30. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu sebab penguasa dunia ini datang dan dia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Siapa penguasa dunia? Iblis. Siapa yang tidak berkuasa atas Yesus? Iblis. Iblis yang merasuki Yudas berkuasa nggak terhadap Yesus? Berkuasa nggak? Iblis yang merasuki Yudas berkuasa nggak terhadap Yesus? Gantiannya. Ya, silakan. Gak ada yang jawab, udahlah. Saya ini Kristen, masa Kristen. Iya, silakan Bang. Ya, saya pernah dengar rekamannya Bang Suma. Iya. Mengatakan yang namanya Edis, ulama sekalipun gak akan mampu. Oh ya, betul. Ya. Betul. Bagaimana seorang ulama bisa berdiskusi dengan orang gila coba? Iya Bang. Semua ini nggak bisa. Terus ya. Nggak ada orang ulama bisa diskusi dengan orang gila. Nggak ada Bang. Saya aja yang bukan ulama, angkat tangan saya. Nggak bisa tapi orang gila diskusi. Gimana ceritanya kita mau berdiskusi dengan orang gila? Nggak ada. Apalagi ulama. Bang Suma aja nggak bisa, apalagi ulama. Edis dilawan. Wah. Orang gila gimana ceritanya? Edis itu skak mati kamu, makanya kamu nggak kasih kesempatan PKPK dengan dia. Oh gitu, iya. Kamu ditanya, itu perjalanan Jibril 50.000 tahun. Oh alamak. Kembali umur Muhammad udah 100.000 tahun, kamu nggak jawab. Alamak, videonya masih ada. Cari di Zulkifli Emabas official. Cari terkait itu, cari. Coba ada videonya. Dulu ayat itu tuh. Ada videonya. Edisnya justru nggak bisa menjawab. Bukan saya yang bisa menjawab. Perjalanan malaikat ke atas 1 kali itu 50. Edis yang bangga ini. Kamu kembali 100.000 tahun umur Muhammad. Kamu nggak bisa jawab. Sekarang begini, Saudara Daniel. Saya dari Makassar ke Jakarta. Anda juga dari Makassar ke Jakarta. Anda jalan kaki, saya naik pesawat. Jaraknya sama kan? Waktu yang kita tempuh sama nggak? Enggak, kau tidak jelas. Nggak sama. So, materi kayak gitu aja pun.
waktu Jibril pulang pergi itu umur Muhammad sudah berapa tahun? 100 Ya ampun, tahun. saya sudah tanya sama saudara barusan. Saya dari Makassar, Anda dari Makassar. Kita sama-sama berangkat nih ke Jakarta. Saya naik pesawat, Anda jalan Yang kaki. kedua ya, saya tanya, dari mana? Aduh, nggak bisa diajak diskusi nih. Di Al-Quran. Udah lah kawan, udah. Kalau nggak bisa diajak diskusi, mending ke gereja seperti biasa. Saya butuh orang yang otaknya bisa berfungsi. Saya akan melayani siapapun berdiskusi, yang penting sehat akalnya. Saya katakan, jangankan saya, ulama pun tak sanggup. Gimana ceritanya diskusi sama orang gila? Dipikir mungkin karena keilmuan. Oh enggak, maaf lah, nggak mungkin lah orang dia hanya pemakan dedak kok masa bisa lawan kita diskusi. Masalahnya dia nggak berakal, itu aja ya. Ya, Papi LM, selamat malam, Islamabadistan. Papi, selamat malam. Ya. Yang Islam ya. Lo komentari silakan. Ada yang didiskusikan lagi? Iya, ini jadi dari tadi saya dengerin diskusinya TikTok kan tuh. Saya ingin diskusi ketika saya bernarasi, jangan dipotong sampai begitu juga lawan Anda. Dan begitu juga sebaliknya. Saya diizinkan tidak untuk bisa berdiskusi seperti itu. Bisa, silakan, malah itu yang kucari. Oke, terima kasih. Saya bernarasi ya. Ya. Saya cukup tertarik dengan tema tadi itu. Siapa yang mencuri kitab Taurat? Ya. Sebenarnya bukan kitab Taurat aja, semuanya. Betul. Iya. Dan itulah Kristen. Iya, atau yang disebut oleh Kristen Perjanjian Lama. Ya. Jadi temanya siapa yang mencuri kitab Perjanjian Lama? Begitu lebih tepat. Salah. Aduh Justru Bang, jangan dipotong dulu Bang. Tunggu. Kita luruskan temanya saya dulu. Tahu tanah udah saya sebut tanah yang begitu tanah aja, tanah. Jangan Perjanjian Lama. Iya, disebut oleh orang Kristen Perjanjian Lama supaya penonton mengerti. Karena hasil curian. Tunggu dulu, makanya saya bernarasi dulu kan. Hasil curian seibarat sepeda nih, warnanya diganti. Kan baru ngomong beberapa kalimat dipotong. Karena temanya Anda salah. Siapa yang mencuri kitab tahu, Tanakh? Yang Anda tahu saya udah tahu, Bang Juma. Yang Anda tahu saya udah tahu. Siapa pencuri kitab Tanakh? Iya, saya udah tahu itu. Ini supaya penonton mengerti. Itu kalau Anda mengatakan Perjanjian Lama berarti itu sudah hasil curian. Iya, makanya saya jelasin. Saya mau bernarasi dulu, bisa gak sih? Siapa mencuri hasil curian? Kan enggak lucu. Siapa pencuri kitab Tanakh? Ah, itu baru betul. Siapa mencuri Perjanjian Lama? Itu sama halnya siapa mencuri kitab curian. Gitu, jangan kayak gitu Bang. Pakai narasi yang sehat Bang. Siapa yang mencuri kitab Tanakhnya Yahudi? Jangan Anda katakan siapa yang mencuri kitab Perjanjian Lamanya Yahudi. Enggak matching gitu, enggak nyambung. Bang, yang Anda tahu saya udah tahu Bang. Ini saya supaya ya udah, makanya jangan diulang. Jadi kita sepakat siapa yang mencuri kitab Tanakh, oke? Oke, baik. Jadi temanya itu siapa yang mencuri kitab Tanakh? Nah, silakan. Ini ngomong mulu. Jawabannya tidak ada. Ya, tidak ada. Ya, lanjut. Ya, jawabannya tidak ada. Karena mencuri itu ketika seseorang mempunyai suatu barang, terus ada pencuri yang mencuri barang miliknya, sehingga orang itu jadi kehilangan barang miliknya tuh. Karena barangnya sudah dicuri oleh orang lain. Itu yang disebut mencuri. Tapi kenapa orang Kristen? I'm sorry semuanya. Salah. Apa pula? I'm sorry. Kayak juragan jengkol aja, orang lagi bernarasi ceplis. Orang lagi pakai tenaga dalam pun menjelaskan kok. Sambil pegangan abang kita ini di tiang sambil bernarasi. Ganggu lagi. Lanjut Bang, lanjut. Tapi kenapa orang Kristen percaya kepada kitab Tanakh dan menjadikan kitab Tanakh bagian dari kitab orang Kristen? Itu karena orang Kristen percaya dengan kitab Tanakh. Dan orang sebutnya Perjanjian Lama. You gak usah bantai itu. Saya ngerti yang Anda maksud. Orang Kristen percaya. Dia udah ngomong lagi. Di Enggak, dalam saya Perjanjian Lama aja. Sorry, saya mute ya. Ya Anda lucu. Yang Anda tahu saya udah tahu Bang Juma. Saya udah tahu. Saya mute kalau begitu. Apa sih? Bukan dengerin aja sampai saya ngomong, silakan. Tadi kan saya udah diizinkan. Iya, baik. Tapi jangan marah-marah, santai aja. Iya, oke. Oke Bang, maaf ya. Marah dari tadi pagi buka toko sampai sekarang belum ada yang beli. Lanjut. Oke. Di dalam Perjanjian Lama, di situ dinubuatkan tentang kedatangan Mesias yang akan datang. Orang Yahudi sedang menunggu itu, sedang menunggu Mesias yang dinubuatkan yang akan datang.
Ketika Yesus datang ke dunia dan menyatakan kalau diri dalam Mesias yang dinubuatkan di dalam kitab Perjanjian Lama, orang Yahudi ada yang percaya, ada yang tidak. Orang Yahudi yang percaya tentang pemberitaan Yesus yang ditulis di dalam kitab Perjanjian Baru, itu berarti dia percaya dengan kitab Perjanjian Lama dan kitab Perjanjian Baru, karena dia percaya, orang Kristen percaya Yesus adalah Mesias yang dinubuatkan di Perjanjian Lama. Orang Kristen percaya kalau Sang Ilahi yang menciptakan segala sesuatu di Perjanjian Lama adalah Sang Ilahi yang mengutus Yesus. Orang Kristen percaya Sang Ilahi yang berfirman kepada Musa adalah Sang Ilahi yang mengutus Yesus. Jadi orang Kristen percaya dengan kitab Perjanjian Baru dan kitab Perjanjian Lama. Sedangkan orang Yahudi yang tidak percaya kalau Yesus adalah Mesias yang dinubuatkan di dalam Perjanjian Lama, mereka tidak percaya Perjanjian Baru. Mereka hanya percaya dengan kitab Perjanjian Lama. Itu masalah Yahudi, bukan masalah kami. Karena kami lahir dari akar yang sama. Silakan itu dulu. Oke, baik. Tepuk tangan untuk teman kita, ya. Baik. Jadi oleh karena banyak nubuatan-nubuatan di dalam kitab Tanakh terhadap Yesus, maka saudara kita ini mencoba untuk mencuri kitabnya Yahudi, kan gitu ya? Itu pemahaman saya dari penjelasan saudara. Dengarkan saya baik-baik. Perjanjian Lama yang Anda pegang itu adalah sebuah kitab hasil evolusi dari kitab Tanakhnya orang Yahudi. Jadi kitab Tanakh dalam hal ini satu bagian awal yaitu Torah itu diterjemahkan di tahun 270 sebelum Masehi oleh Ptolemy II kepada 72 rabi-rabi yang pada saat itu dikenal dengan multibahasa mereka itu. Jadi dinasti Ptolemy II ini meminta kepada 72 rabi-rabi untuk menerjemahkan Taurat ke dalam bahasa Septuaginta. Selanjutnya orang-orang Yahudi yang kemudian sudah terpapar pemahaman Hellenisme Yunani yang ada di Mesir, Mediterranean namanya, di Alexandria, itu kemudian menjadikan Septuaginta ini menjadi perjanjian lama dalam proses-proses ratusan tahun kemudian. Jadi Septuaginta ini dikoreksi oleh bapak-bapak gereja di abad kedua, Origen, abad ketiga oleh Lucian, abad keempat oleh Hesesius. Nah kemudian nanti di abad keempat di era Hesesius inilah kemudian Septuaginta ini kemudian dikawinkan dengan kitab Roma, Galatia, Filipi dan seterusnya, jadilah Bible atau Biblika yang kemudian Kristen pakai mulai dari abad keempat. Mereka padukan, muncullah istilah perjanjian lama dan perjanjian baru. Itu sejarahnya. Itu sejarahnya. Nah sekarang yang menjadi permasalahan adalah ketika pada abad ketiga sebelum Masehi, 270 sebelum Masehi, yang terjadi adalah penerjemahan kepada bahasa Septuaginta itu tidak dilandaskan oleh karena adanya hukum yang mengikat, karena adanya kewajiban. Tidak. Tetapi karena adanya orang-orang Yahudi yang sudah terpapar Helenisme Yunani yang tinggal di Mesir, sehingga mereka kemudian yang sudah tidak paham bahasa Ibrani mencoba untuk mengalihbahasakan ke Septuaginta. Upaya-upaya ini kemudian memiliki proses. Akhirnya beberapa bapak gereja kemudian mengoreksi. Untuk apa dikoreksi? Untuk dicocokkan dengan niat, dengan apa istilahnya? Dicocok-cocokkan dengan nuansa atau rasa keimanan orang Roma Yunani. Sehingga bukan kitab Tanakh yang menjadi patokan perjanjian baru, bukan. Tetapi perjanjian baru menjadi patokan koreksi demi koreksi kitab Septuaginta ini. Jadi bukan Septuaginta yang menjadi landasan kemudian adanya perjanjian baru, enggak. Tetapi perjanjian barulah yang menjadi dasar pijakan perubahan koreksi demi koreksi di beberapa bapak-bapak gereja abad kedua, abad ketiga dan abad keempat. Jadi Septuaginta mengikuti rasa dari cipta karya yang ada di kitabnya Kristen.
Makanya kalau Anda tidak percaya, sekarang Anda ambil kitabnya Yahudi yang mereka pakai kemudian Nevi'im Ketubim, Anda dudukkan dengan terjemahan kitab kalian, tidak akan pernah nyambung. Kenapa? Septuaginta sudah diwarnai oleh perjanjian baru. Makanya muncul pertanyaan, dan pertanyaan itu dihasilkan dari tema yang dipilih oleh Pak Bom Bom. Siapa yang mencuri kitab Tanakh? Sekarang posisinya nih, kalau saya punya sepeda diambil oleh orang lain, agar supaya sepeda saya ini tidak kelihatan bahwa itu milik saya, sepeda saya direnovasi, direparasi, warnanya dirubah, catnya dirubah, modelnya dirubah. Kenapa? Karena sepeda saya dicuri. Sepeda hasil curian ini muncul dengan wajah yang berbeda. Itulah yang disebut perjanjian lama. Sampai sini paham? Sampai sini paham? Jadi curian, hasil sepeda curian dimodifikasi sehingga sepeda itu muncul seperti ala-ala motor, ala-ala beca. Sehingga cakupan daripada perjanjian lama, oh larinya kemana? Anak domba, dia inilah bilur-bilurku, inilah semuanya. Ya saya 5:3 dicocok-cocokkan, Mazmur 22 dicocok-cocokkan supaya sama dengan perjanjian baru. Tapi ketika ditarik benang merah perjanjian lama ini didudukkan dengan kitab Tanakhnya Yahudi, seperti orang pakai sepatu yang kiri di kanan, kanan di kiri. Habis itu diburu sama anjing dan talinya diikat. Sehingga yang memakainya lari pontang-panting, kemudian jatuhnya di kubangan sapi. Itu yang terjadi, saudara. Makanya orang Yahudi dengan orang Kristen tidak pernah bersatu dalam konsep kitab. Kenapa? Karena kitab yang Kristen ambil itu adalah kitab yang diperintahkan oleh Kaisar Ptolemy II untuk diterjemahkan ke dalam bahasa Septuaginta, lepas dari cangkang. Habis itu dikoreksi, direvisi oleh Origen, Orlysius, Hosesius dan seterusnya. Dikawinkan dia menjadi perjanjian lama, perjanjian baru. Padahal asli dari perjanjian lama itu adalah perjanjian barunya orang Yahudi. Itu yang terjadi. Cuman karena saya diskusi dengan Pak Bom Bom yang omong-omong, tak ada ilmu, cuman besar kepala, besar mulut, lebar mulut, mata bola, nggak ada ilmu, ya itulah yang terjadi. Dengan hanya praktik seperti itu saja dia nggak bisa. Ayo, Anda mau ngomong apa? Silakan. Maaf ya kawan, itu literasi yang saya sampaikan. Silakan. Bang Juma, kalau ngomong sama penonton nggak ada saya boleh ngomong begitu. Ini kan Anda ngomong sama saya tuh. Yang Anda tahu tuh saya tahu lebih dari itu. Maaf ya, saya kasih tahu tentang sejarah Septuaginta. Nah, silakan. Saat itu dunia itu, wilayah di situ dipengaruhi budaya Helenis. Semua bangsa-bangsa di situ, Bang. Israel, Mesir, Syria, Lebanon, Turki dan lain-lain. Semua dipengaruhi budaya Helenis atau budaya Yunani. Karena saat itu, karena mereka bekas dijajah oleh Alexander the Great. Jadi mereka dipengaruhi budaya Yunani. Tetapi yang mempengaruhi budaya dan bahasa, bukan ajarannya. Jadi orang Yahudi itu kan bangsa yang diaspora. Di Mesir ada orang Yahudi, di Syria ada orang Yahudi, di Turki ada orang Yahudi, dan lain-lain. Nah, orang Yahudi di Mesir, tepatnya di Alexandria, itu menerjemahkan kitab Tanakh yang berasal dari bahasa Ibrani, diterjemahkan ke bahasa Yunani, itu yang disebut Septuaginta. Itu diterjemahkan, Bang, bukan dirubah. Tidak ada satu orang Yahudi pun yang membantah itu. Kitab Perjanjian Lama yang di depan saya saat ini itu sama dengan Septuaginta dan sama dengan kitab Ibrani yang ditulis di zaman Nabi Esra. Itu sama. Tidak ada satu orang Yahudi pun yang membantah itu. Jadi kalau dibilang siapa yang mencuri kitab Tanakh, tidak ada jawabannya, Bang, karena kami dari akar yang sama. Tetapi kalau pertanyaannya dibalik, Bang, siapa yang bilang kitab Tanakh sudah dirubah-rubah? Silakan jawab sendiri. Oke, mungkin bagusnya kita buktikan aja kali ya. Kalau antara kitabnya orang Yahudi dan kitab yang Anda gunakan itu dirubah. Ada nggak yang bisa buka kamera di sini? Bisa nggak saya minta tolong? Bang Andi cerita nggak? Abang, ya, bantulah aku buka bukan, kamera. Ya, siap, udah.